Oke, baik. Absensinya ya. Anissa Rifda Nurrahma. Ada? Itu IPA 1, Bu. Oh, IPA 2. Ini IPA berapa? IPA 2, Bu. 2. Ya. Oke. Sebentar ya. Oh iya, maaf sayang. Ibu salah nih. Sebentar ya. Oke. Mulai ya. Absennya ya. Rahman Arianto ada? Hadir, Bu. Oke. Alia Venita Zamaro. Hadir, Bu. Belkis Elian. Hadir, Bu. Bu, kamera saya error, jadi nggak bisa dibuka. Oh iya, oke, baik. Belkis Elian udah ya tadi. Bunga. Hadir, Bu. Oke, Cut Dias Hoirunisa. Cut Dias Hoirunisa. Ada? Oke, Cut Dias nggak masuk ya. Dia Tania Marwa. Dia Tania Marwa ada? Nggak ada. Ya, Faliha. Fatia Rizkia ada? Hadir, Bu. Oke, lanjut. Lutfia Amalia. Hadir, Bu. Malika Milani. Hadir, Bu. Ibu tadi cerdas hadir. Oh iya, sayang. Cut Dias ya, oke. Lanjut. Lutfia Amalia. Hadir, Bu. Oke. Ibu, dia Tania hadir ya, Bu. Oh iya, oke. Kamu baru masuk ya, sayang ya? Iya, Bu. Ibu Fariha udah hadir. Oke. Fariha, oke, Fariha. Lanjut. Maulida Kamila ada? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Fayyad Abdullah. Hadir, Bu. Oke, Raihan Maghribi. Raihan Maghribi ada? Oke, belum hadir ya. Nadia Hersa ada? Hadir, Bu. Oke, Nadia. Nesa Zahra. Nesa nggak ada jaringan, Bu. Oh iya, oke. Lanjut. Nurul Huda Almaidah. Hadir, Bu. Oke, Rasya Rizkila. Hadir, Bu. Oke, Rihadatul Aisi. Rihadatul Aisi belum ya? Hadir, Oke, oh, udah ada. Oke, Rini Fitrianingrum. Hadir, Bu. Oke, Rian Aidil Af. Hadir ya? Oh, udah, oke. Salma Anas. Hadir, Bu. Oke. Safira Alia Ramadina. Hadir, Bu. Oke. Siva Alia Rusdiman. Hadir, Bu. Nanda Intan Apriyani. Hadir, Bu. Oke. Tika Ikhtiarani. Hadir, Bu. Ida Ahsana Amala. Hadir, Bu. Fatima Zakiatus Solihah. Hadir, Bu. Oke, baik. Sudah Ibu absen. Kita lanjut kepada penjelasan materi. Di sini Ibu sudah menjelaskan bahwa pada hari ini kita akan membahas pelajaran pada materi bab 2, benar? Sudah Ibu umumkan bahwa kita pembelajaran hari ini adalah masuk kepada materi bab 2, benar? Benar, Bu. Oke, sudah ada yang membaca e-book yang udah Ibu kasih di grup untuk dipelajari? Sudah dibaca belum bukunya tentang apa? Ibu mau tahu tentang apa pembelajarannya? Tentang bab 2? Judulnya tentang apa? Ada yang tahu di sini? Wida mungkin, Lutfia bisa tahu judul materi bab 2 apa? Kalau udah belajar semuanya?
Ibu mau tahu siapa yang bisa jawab? Lutfia mungkin? Fatimah? Vika? Ada yang tahu materi bab 2 judulnya apa? Halo? Halo? Gimana? Hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru, Bu. Bagus sekali, Wida. Benar, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua. Oke, Ibu izin untuk share screen PPT kepada kalian ya. Oke, siap ya pembelajaran kali ini dimulai ya. Iya, Bu. Lagi Ibu share screen ya. Sudah terlihat belum PPT-nya di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Belum ada ya? Ada yang udah lihat atau ada yang belum? Sudah, Bu. Oke, baik. Ini adalah judulnya benar yang tadi Wida bilang, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, gini nih, masuk kepada pertanyaan pertama. Sebelum kalian masuk pada materi selanjutnya dan penjelasan berikutnya, Ibu mau tahu dulu bagaimana hakikat menghormati dan berbakti menurut pendapat kalian. Ibu mau tanya random, nggak harus kontekstual jawabannya benar, tapi yang penting kalian respon dan jawab secara percaya diri ya. Panggil namanya Nadia Hersa ada? Nadia Hersa? Atau Rini Fitrianingrum ada? Di depan kamera? Rini? Iya, Bu. Oke, Ibu mau tahu gimana pengertian menghormati atau berbakti kepada kedua orang tua menurut pendapat Rini? Gimana yang kamu ketahui tentang gimana sih menghormati dan berbakti kepada orang tua menurut Rini? Menurut Rini gimana? Rini, dengar pertanyaan Ibu? Rini? Enggak melawan orang tua, Bu. Iya. Lalu apalagi ada yang mau ditambahin lagi, Rini? Cukup atau sudah? Cukup, Bu. Oke. Ibu mau tanya lagi sama dia, Tania Marwah. Ada? Ada, Bu. Oke. Tadi Rini itu sudah mengungkapkan gimana caranya definisi tentang menghormati dan berbakti kepada orang tua. Ibu mau tahu bagaimana sih bentuk penerapan kamu dia kepada orang tua kalau buktinya bahwa kamu adalah anak yang berbakti dan menghormati mereka. Menurut kamu penerapan yang kamu lakukan seperti apa kepada mereka agar kamu dikatakan berbakti kepada mereka? Berbuat baik, bertutur sapa baik, dan berlaku sopan santun kepada kedua orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Oke, bagus, Masya Allah. Terima kasih, sudah cukup atau mau ditambahin lagi dia? Cukup, Bu. Oke, baik. Kita lanjut kepada pengertian yang sesungguhnya, yaitu hakikat menghormati dan berbakti. Jadi maksud dari menghormati atau taat, yaitu kita menjalankan kewajiban, mentaati segala perkataan, tidak membantah, serta tidak menyakiti hati dan perasaan. Benar tadi yang dibilang sama Rini dan juga kepada dia. Dia juga tadi benar bilang bahwa hakikat menghormati adalah selalu menuruti perintah dari orang tua, tidak melawan, dan selalu melakukan hal-hal kebaikan kepada mereka. Dan berbakti di sini dimaksudkan adalah setia dan selalu melakukan perintah.
Jadi maksud dari sini adalah setia itu berarti kita tidak meninggalkan apapun yang terjadi kepada orang tua kita ketika orang tua kita melakukan kesalahan, atau mungkin beliau pernah berbuat salah, atau mungkin beliau sedang dalam keadaan sakit dan tidak berdaya. Di setia di sini itu dimaksudkan adalah kita selalu menemani bagaimanapun keadaan mereka, baik sudah melakukan kesalahan kepada kita yang tidak mengenakan hati kita, tapi kita sebagai anak adalah tugasnya berbakti dan selalu menghormati mereka. Paham ya? Di sini ya, pengertian dari menghormati dan berbakti sudah paham semuanya? Paham, Bu. Oke, baik, lanjut kepada kepada pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana pendapat kalian mengenai bentuk penerapan sikap dan perilaku untuk berbakti dan menghormati orang tua dan guru nih. Tadi bagus banget, dia sudah mengungkapkan bagaimana bentuk dia berbakti dan menghormati orang tua. Ibu mau tanya kepada Cut Dias. Ada Cut Dias? Ada, Bu. Oke. Bagaimana bentuk penerapan Dias kepada orang tua dan guru? Berbakti nya Dias tuh kayak gimana sih ke guru dan kepada orang tuanya Dias? Bisa dipaparkan sayang pendapat kamu? Mendengarkan nasihat mereka Bu, terus juga ngomongnya yang sopan, membantu mereka jika mengalami kesulitan. Oke. Baik, Ibu mau tanya lagi nih biar nggak ngantuk nih pagi-pagi sama Lutfia. Ada Lutfia? Ada, Bu. Oke, Lutfia. Gimana tadi kan siapa tadi namanya saya? Oh, Cut Dias. Cut Dias itu sudah mengungkapkan penerapan bentuk berbakti kepada orang tua dan guru. Ibu mau tanya sama Lutfi, gimana penerapan Lutfi untuk berbakti dan menghormati guru nih? Menurut Lutfi itu kayak gimana? Dalam pelajaran, maksudnya dalam pembelajaran tatap muka kan kita kan udah lewat ya. Kita sedang pembelajaran daring. Dua hal aspek itu yang kira-kira dapat Lutfia paparkan dan jelasin kepada kita berbaktinya Lutfia seperti apa, baik online maupun secara offline. Kepada guru gimana? Menurut Lutfia penerapannya gimana? Membiasakan diri berbuat baik atau bersikap baik kepada kedua orang tua dan guru, serta berakhlakul karimah, terus melatih diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang membuatnya sakit hati. Oke, baik, Masya Allah, bagus sekali. Terima kasih ya Lutfia ya, dan juga tadi siapa? Cut Dias. Bagus sekali. Jadi maksud dari bentuk penerapan dan berbakti kepada guru dan orang tua adalah intinya kalian harus selalu berbuat baik, dan ketika mereka membutuhkan kalian selalu siap siaga meskipun dalam keadaan kalian sedang dikatakan sibuk mungkin ya, itu kayak ada tugas dan memang harus deadline hari itu dikerjakan dan kalian benar-benar baru ingat, tapi pada saat itu berbarengan orang tua dan guru itu minta tolong kepada kalian untuk mengambilkan sesuatu atau mungkin melakukan sesuatu hal gitu. Dan ketika kalian memang dalam keadaan yang harus menyelesaikan dan terdesak dalam hal yang memang harus kalian kerjakan pada hari itu, ya kalian ketika memang tidak bisa melakukan perintah apa yang mereka inginkan, kalian harus mengatakan kepada mereka dengan baik-baik, menjelaskan bahwa kalian bilang, Bu, Pak, maaf, saya minta waktu sebentar untuk mengerjakan tugas gitu. Nanti saya akan segera mengambilkan sesuatu yang ingin Bapak mau dan Ibu mau, tapi nanti ya 5 menit lagi ya gitu. Maksudnya kita jelasin kepada mereka bahwa kita sedang melakukan kegiatan dulu, entah itu ngerjain PR, entah itu kita ingin merapikan tempat tidur atau mungkin apa dan sebagainya. Kita harus baik-baik menjelaskan kepada mereka bahwa kita punya kegiatan juga gitu. Tapi bukan berarti kita harus meninggalkan
perintah mereka, kita harus tetap selalu melakukan dan melaksanakan perintah mereka. Tapi dengan baik-baik. Kalau misalnya kita memang nggak bisa melakukan perintahnya pada jam itu dan pada pukul itu gitu, kita harus mengatakan dengan baik-baik. Paham ya? Di sini ya bentuknya ya. Bu, paham. Iya. Jadi maksud di sini itu kalian nggak harus yang namanya Bu. Maksud saya lagi mau ngerjain tugas, saya ketika saya disuruh sama orang tua saya harus selalu mengiyakan itu. Bukan berarti harus mengiyakan. Ketika memang kalian terdesak dalam hal yang memang penting, ya kalian harus jelasin kepada mereka. Kalian minta waktu untuk 5 menit mungkin untuk mengerjakan tugas kan gitu. Maksudnya mereka juga butuh omongan yang baik-baik kepada mereka gitu, menjelaskan gitu. Kalian juga punya kegiatan gitu. Karena kalau mereka nggak tahu, ya ketika kalian nggak ngasih tahu kepada mereka kalau kalian punya tugas yang harus dikerjakan pada hari itu, ya mereka nggak akan ngerti gitu. Paham ya? Paham gak nih? Paham, Bu. Nah, oke lanjut. Nah, ini dia nih, ilustrasi penerapan bentuk perilaku dan sikap menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi ini adalah bentuk ilustrasi yang bisa dikatakan adalah bentuk penerapan dan sikap menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru. Nah, gambar yang pertama tuh yang ada seorang ibu dan bapak yang ibunya memakai kerudung berwarna atau jilbab berwarna hijau. Itu adalah bentuk penerapan kepada kedua orang tua kita. Jadi ada yang bisa menjelaskan itu bentuknya itu anak-anak itu sedang melakukan penghormatan atau berbakti seperti apa? Fatia tuh. Iya, Bu. Menurut kamu gambar satu itu bentuk penerapan apa nih sayang? Yang mereka lakukan apa sebelum berangkat sekolah? Menurut Fatia tuh Pendapat jenis... saya, Bu. Iya, gimana sih? Sebelum berangkat sekolah, sebaiknya kita harus izin dulu kepada orang rumah, orang tua. Iya, baik sekali. Iya, benar. Siapa tadi namanya sayang? Fatia tuh. Gambar di sini adalah bentuk penghormatan kita kepada orang tua, yaitu meskipun sepele ya, kita tuh memberi salam, kita salaman kepada orang tua, pamit bahwa kita ingin menuntut ilmu dan sekolah gitu. Meskipun memang sepele dilakukan, tapi itu adalah berarti buat mereka. Kita menghargai mereka bahwa mereka adalah penting buat kita. Sampai akhirnya kita tuh izin ke kita sekolah, ridhoi, berkahi. Semoga Allah selalu memberkahi saya dalam menuntut ilmu, karena tanpa adanya ridho orang tua, kita nggak akan bisa pinter, nggak akan bisa masuk cahaya ilmu kepada diri kita kalau orang tua nggak ridho kita untuk menuntut ilmu. Jadi bekal kita sebelum berangkat untuk sekolah dan menuntut ilmu adalah kita harus izin dan pamit kepada orang tua. Oke, paham ya? Yang tadi dibilang Fatia itu kita harus sebelum berangkat sekolah harus pamit dan izin kepada orang tua. Paham? Paham, Bu. Kak, maaf. Iya sih. Itu Nesa dari tadi katanya belum di ACC. Iya, oke. Bentar ya. Ibu mau masuk ke ruang meet sebentar. Oke. Sudah ya? Maaf tadi Ibu lagi menampilkan PPT. Oke. Lanjut kepada gambar yang kedua. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari gambar yang kedua? Nadia Hersa. Ada? Ya. Nadia Hersa. Iya sayang. Kalau menurut kamu yang ada dalam ilustrasi gambar kedua, apa sih yang dilakukan oleh anak itu kepada yang gambar sebelahnya itu? Bu, kok di saya PPT-nya cuma tulisan ya, Bu? Tulisan aja ya sayangnya. Coba sebentar ya, Ibu cari lagi ya. Iya, Bu. Oke, sebentar ya. Yang lain juga nggak ada gambarnya ya pas Ibu habis ACC di Meet ya? Oh, dari awal nggak ada gambarnya.
Oke, sebentar ya. Maaf ya. Kalian kalau misalnya ada yang nggak terlihat gambarnya, bilang aja ya, nggak apa-apa. Untuk interupsi Bu, belum ada gambarnya, oke? Iya, Bu. Sebentar ya. Ibu pikir sudah terlihat gambar. Oke? Sebentar lagi loading ya. Oke, sudah terlihat belum sayang? Kalau di saya masih tulisan, Bu. Iya, Bu, saya juga. Di saya juga, Bu. Oh, masih tulisan juga ya? Yang lain juga masih tulisan? Iya, Bu. Kok masih tulisan ya? Sebentar ya. Oke, belum terlihat juga ya sayangnya gambarnya ya? Bentar ya, Ibu ulang share screen-nya ya. Sudah terlihat belum sayang? Semuanya? Gambarnya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Tadi siapa yang Ibu tanya? Nadia ya? Maaf ya Nadia ya, Iya, Bu. tadi gambarnya. Iya, menurut kamu Iya. gambar yang kedua itu, anak kecil yang agak nunduk dan seorang yang memakai kacamata itu adalah bentuk penerapan seperti apa yang kamu tahu? Jenisnya kayak gimana sih menurut kamu? Jenisnya Entah dia memberi salam, entah apa, itu menurut kamu gimana? apa ya, Bu ya? Memberi Nggak apa-apa. salam. Bisa memberi salam, bisa. Lalu apa lagi menurut kamu? Yang kamu terkah? Kayak menghormati yang lebih tua gitu, Bu, nunduk. Iya, bisa. Jadi Ibu ingin menyempurnakan apa yang Nadia bilang. Benar tadi, bisa dibilang bentuk penghormatan atau bentuk sebuah kepada. Bentuk yang kedua itu adalah seorang guru dan anak murid atau siswa. Jadi dia itu bisa dibilang menghormati, benar, takzim, menghormati kepada gurunya sampai dia tuh nunduk jalannya, dan bisa dibilang dia itu lagi memberi salam ya, atau mungkin sambil salaman sama gurunya gitu. Jadi bentuk penerapan yang kedua adalah bentuk penghormatan dan berbakti kepada seorang guru. Paham di sini ilustrasi yang kedua? Paham, Bu. Nah, ilustrasi yang ketiga nih, pasti kayak kalian hanya mengetahui bahwa berbakti itu bentuknya adalah kepada orang tua yang masih hidup aja yang kalian ketahui gimana cara berbaktinya. Tapi sebenarnya ada bentuk penerapan berbakti kepada kedua orang tua dan guru itu ketika beliau sudah wafat atau sudah tidak ada di dunia. Ada juga bentuk penerapan berbakti dan menghormatinya gitu, yaitu dengan cara mengunjungi atau menziarahi makamnya gitu. Entah makam orang tua kita, makam nenek kita, kakek kita, atau guru kita yang sudah tidak ada atau wafat. Itu adalah bentuk penerapan yang pertama, yaitu menziarahi, mengunjungi gitu. Kalian di sini pasti pernah kan untuk menziarahi atau ke makam orang tua kalian seperti nenek, kakek yang sudah tidak ada? Pernah kan? Pernah. Iya, Sering. betul. Jadi bentuk itu adalah ketika kita datang ke makamnya, itu
itu adalah bentuk rasa senang kita bahwa kita tuh tidak melupakan orang tua kita seperti nenek, dan juga kita tuh ingat bahwa kita masih punya mereka meskipun mereka nggak terlihat, meskipun jasad mereka nggak terlihat lagi di kehidupan kita gitu, hanya ruh yang ada gitu. Meskipun orang tua yang sudah meninggal itu entah kayak mungkin orang tua nenek, entah mungkin ada orang tuanya yang sudah wafat gitu, meskipun jasadnya tidak terlihat, tapi bentuk penerapan kita berbakti banyak banget. Itu bukan tapi kalian Allah kasih kebahagiaan kepada nenek di akhirat bisa gitu ya. Kalian niatkan, ya Allah semoga sedekah yang saya berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk amal nenek di sana gitu, bisa jadi bentuk penerapan. Ketika orang yang sudah wafat itu kita bisa mendoakan, malah itu yang lebih baik gitu. Itu adalah amalan yang paling baik yang kita bisa lakukan kepada orang tua sekitar kita, entah itu nenek kita yang sudah wafat ataupun guru kita yang sudah wafat, atau mungkin ada orang tuanya, ayah ibunya yang sudah meninggal. Kita bisa juga, jadi nggak terbatas hanya sebatas yang masih ada di dunia, tapi ketika di akhirat mereka pun berhak mendapatkan penghormatan dan berbakti dan bukti kita berbakti kepada mereka bahwa mereka adalah penting gitu. Mereka patut dihormati meskipun jasanya sudah tidak terlihat. Paham ya di sini ya? Dari ilustrasi yang terlihat dari 3 gambar tersebut, paham ya penjelasannya? Iya, Bu. Bentuk yang pertama adalah bentuk kita kepada orang tua kita, menghormati dan berbakti kepada orang tua, itu memberi salam, pamit dan izin sebelum kita berangkat ke sekolah atau sebelum kita berangkat pergi kemanapun, entah itu sekolah, entah itu ke hal-hal yang lain, kita harus izin dan pamit. Yang kedua adalah bentuk menghormati kita kepada guru, yaitu menyapa, memberi salam kepada guru ketika kita bertemu, baik maupun itu nih kalian ketemunya di sekolah atau ketemunya di luar sekolah, kalian harus sapa mereka. Setidaknya memberi salam juga itu lebih baik gitu. Bahkan jauh lebih baik kita memberi salam, karena salam juga sebenarnya adalah doa gitu. Kita saling mendoakan gitu. Nah, kalau yang ketiga itu adalah bentuk penerapan kita berbakti kepada orang tua maupun guru, tapi dalam bentuk mereka sudah tidak ada, tidak terlihat jasadnya. Jadi kita bisa menziarahi kuburnya dan juga bisa mendoakan kebaikan kepada mereka gitu. Paham ya di sini ya? Iya, Bu, paham. Oke, baik, lanjut. Ibu minta untuk di layar. Nurul Huda ada? Nurul Huda? Ada, Bu. Oke, sayang, silakan baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahumā janāha az-zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Oke. Udah sayang? Sudah ya Nadia ya? Sudah bacanya? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Lanjut ya. Nah, ini dia. Terjemahan Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Yaitu terlihat di gambar, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Itu terjemahan Quran Surat Al-Isra ayat
23. Lalu yang 24, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi maksud dari terjemahan Quran surat Al-Isra ayat 23, ya, Ibu bilang tadi, ketika mereka memerintahkan kepada kalian, ketika memang kalian tidak bisa melakukan perintah tersebut, kalian ucapkan baik-baik, jelasin baik-baik, Bu, Pak, 5 menit lagi ya, saya ambilin ya minumnya ya, atau mungkin saya untuk mengepel atau menyapu lantainya 5 menit lagi ya, karena hari ini jamnya harusnya saya mengumpulkan tugas gitu, karena memang saya kesiangan bangunnya, saya izin untuk mengirimkan tugas terlebih dahulu ya gitu. Jadi kalian ada komunikasi kepada orang tua bahwa kalian minta kompensasi waktu gitu, 5 menit lagi ya Pak, Mah gitu. Jadi kalian tuh nggak hanya berpikir bahwa Bu kok egois Bu gitu, orang tua aku maunya diturutin aja gitu. Memang kan kita juga punya kegiatan dan kesibukan lain gitu. Ya kalian juga ketika kalian ingin menjelaskan bahwa kalian punya kesibukan dan memang harus dikerjakan hari itu dan berbarengan, kalian harus menjelaskan, kalian harus beri pengertian kepada orang tua kalian bahwa kalian juga punya tugas dan kewajiban sebagai siswa atau mungkin yang lain-lainnya gitu. Jadi kalian harus konfirmasi dan mengkomunikasikan kepada orang tua kalian bahwa kalian melakukan kegiatan kalian dulu baru melakukan perintahnya gitu, tapi dengan cara yang baik. Jangan bilang gini, jangan bilang Bu sebentar Bu, tuh jangan kalian bentak, jangan kalian kayak menyuarakan gitu pada mereka, Bu ibu mah nyuruh saya mulu gitu, jangan kayak gitu, tapi dengan baik-baik, sebentar ya Bu gitu, dengan baik-baik, pokoknya perkataannya dengan baik-baik, lembut, tutur katanya lemah lembut, direndahkan, dan juga dengan cara yang baik pokoknya kepada mereka. Toh mereka pasti bakalan ngerti gitu, dan bakalan kasih kompensasi waktu gitu, 5 menit atau mungkin 2 menit kepada kalian. Ketika kalian disuruh untuk nyapu gitu, pasti mereka akan ngerti dan akan, oh ya udah gitu. Tapi setelah itu dikerjakan ya, rapihin ya tempat tidurnya ya, nyempel ya lantainya ya. Jadi gitu, paham ya? Jangan sampai kalian mengungkapkan kepada mereka. Paham ya? Di sini terjemahan ayat 23 di Al-Isra, paham ya penjelasan Ibu ya? Paham, Bu. Kalau yang kedua, itu kita dibilang gini, maksud dari merendahkan diri itu kepada orang tua, entah itu suara ketika kita ingin mengutarakan suara atau ingin ngomong sama mereka, kita jangan sampai dalam suara yang nada tinggi, tapi kita harus merendahkan selalu. Dan juga rendahkannya itu jadi saja. Pun nih dari madrasah, entah kalian ada yang mau lanjut ke universitas negeri, atau mungkin ada yang mau lanjut ke pesantren, atau mungkin ada yang mau langsung kerja atau apa gitu. Ketika kalian memang setelah lulus nih dari madrasah lalu ke universitas negeri, lalu bisa di universitas negeri, kalian menjadi orang yang sukses, Masya Allah. Semoga kalian akan menjadi orang-orang yang sukses ya. Jadi maksudnya di sini itu adalah ketika kalian sukses nih, lulus dari madrasah terus ke universitas. Ada yang mengambil jurusan dokter misalnya, kalian jadi dokter yang terkenal, misalnya lulus dari universitas kalian jadi dokter yang terkenal. Kalian jangan bangga, kalian jangan sombong kepada orang tua kalian. Kalian bangga terhadap diri sendiri nggak apa-apa, tapi jangan sombong sama orang tua kalian. Jangan pernah kayak, saya ini dokter terkenal, saya ini dokter yang sukses, saya harus inilah Bu sama orang tua saya gitu. Jangan, kalian jangan merasa bahwa diri kalian itu lebih tinggi dibanding orang tua kalian. Kalian harus selalu tawadu kepada mereka. Kalian itu di depan mereka adalah seorang anak kecil yang masih selalu kecil, meskipun umur kalian sudah 25 nanti, sudah 30, kalian harus tetap memperlakukan mereka, menghormati mereka seperti kalian itu yang anak kecil, yang kalian tuh kayak
masih kecil deh pokoknya. Saya masih anak-anak, saya masih anak kecil yang masih butuh orang tua gitu. Meskipun kalian punya uang yang banyak nantinya, kalian punya mobil, kalian punya motor, kalian punya rumah, punya apartemen yang lain-lain, tapi kalian juga harus merendahkan diri selalu kepada mereka. Meskipun kalian sukses nanti. Paham ya di sini ya, merendahkan maksudnya ya? Bukan berarti kalian harus ketemu orang tua harus nunduk mulu, enggak. Tapi itu adalah kayak penafsiran atau kayak bentuk kayak apa ya, ilustrasi gitu. Kayak bentuk hal yang memang di apa namanya sih? Di iniin, maksudnya apa ya? Di apa ya? Kalau misalnya kalian nih bilang bahwa kalian menghormati orang tua kalian misalnya, tapi kalian masih melawan gitu. Itu adalah hormat. Kalian masih membentak mereka. Nah, bentuk dari rendahkannya itu bukan berarti kalian harus kayak ruku mulu. Kalian tahu gerakan ruku kan di sholat? Iya, Bu. Jadi bukan berarti rendahkan tuh kalian harus nunduk mulu, enggak. Tapi rendahkannya itu dengan sikap kalian harus selalu merasa bahwa diri kalian itu bukan apa-apa. Kalau bukan karena orang tua kalian gak akan bisa jadi dokter, misalnya nanti kalian jadi dokter. Karena kalau bukan karena orang tua kalian gak akan bisa sukses. Karena kalau bukan karena orang tua kalian gak akan ada di dunia ini. Jadi maksud merendahkan itu adalah ketika kalian merasa sudah umurnya sudah tua, kalian sudah sukses, kalian harus selalu tawadu kepada mereka. Kalian selalu merasa bahwa kalian itu bukan apa-apa. Ketika kalian pinter nih, bukan berarti kalian harus selalu so pinter depan orang tua kalian, tapi kalian merasa bahwa kalian nggak punya ilmu apa-apa. Orang tua adalah segala-galanya dan orang tua memiliki pengetahuan segala-galanya. Karena ketika kita masih kecil, kita nggak tahu apa-apa. Kalau kita nggak diajarin baca, kita nggak diajarin nulis, kita nggak akan bisa sesukses sekarang. Makanya ketika kalian nanti sukses, kalian harus selalu menghormati dan selalu berbuat baik kepada mereka. Meskipun kalian pasti pernah punya rasa jengkel terkadang kepada orang tua, tapi kalian harus berhusnuzon, berprasangka baik. Meskipun orang tua saya menjengkelkan pada hari ini, tapi saya harus selalu berprasangka baik bahwa tanpa adanya orang tua kita, tanpa adanya mereka, kita nggak akan ada di dunia ini dan kita nggak akan menggapai kesuksesan. Bahkan kita nggak akan yang namanya merasakan sekolah di madrasah yang sekarang kalian rasain. Apalagi madrasah negeri yang kalian itu bersyukur bisa mendapatkan pendidikan di madrasah yang notabene agama yang kalian pelajari itu lebih lebih menyeluruh kepada agama gitu. Sedangkan di luar sana masih ada yang belum sekolah, ada yang nggak bersekolah, ada yang nggak paham tentang agama. Tapi kalian Allah kasih izin buat mempelajari ilmu agama yang menyeluruh gitu. Meskipun kalian masih dasar atau mungkin masih di tengah-tengah gitu, belum secara menyeluruh yang benar-benar kalian diberi penerapan tentang agama itu sebenarnya kayak gimana gitu. Tapi kalian sudah diberi kesempatan sama Allah untuk mengetahui ilmu agama dan menurut ilmu agama. Mau ditanyakan tentang terjemahan Quran Al-Isra atau sudah paham semua? Pemaparan Ibu? Gimana sayang? Paham, Bu. Sudah paham? Iya, Bu. Lanjut ya. Ini dia Quran surat Al-Luqman ayat 13-17. Ibu minta untuk membacakan ayat tersebut. Siapa ya? Cowok deh. Biar yang cowok nggak ngantuk nih. Zaki, ada Zaki? Zaki? Oke, Zaki nggak ada ya. Fayat, ada Fayat? Fayat Abdullah? Fayat kemana nih? Salman? Ada, Bu. Ada ya Fayat? Silakan Fayat untuk membacakan suratnya, ayatnya. Silakan Fayat. Suaranya yang keras ya, biar teman-temannya dengar ya. Silakan Fayat. Fayat, dengar suara Ibu? Fayat?
Ayat berapa, Bu? Ayat 13 sampai 17. Di layar nggak kelihatan ya? Enggak, Bu. Oke, silakan. Silakan Bayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izhu ya bunayya la tusyrik billah innasyrika lazhulmun azim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu amaini aniskur liwalidayhi ilayal masir wa in jahadaka ala tusyrika bi ma laisa laka yang fala tutihuma wa sabbihuma fid dunya wa tabi sabila man annaba ilai ma ilayya marayukum wa unabbiukum bima kuntum ta'malun wa ya bunayya innaha khoradal yang fatakung fi sokrati aw samawati aw fil ardiya ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Sudah? Oke. Lanjut. Ya bunayya qimis sholata wa amur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Shallallahul azim. Oke, baik. Terima kasih Fayat. Oke. Ini dia terjemahan Quran surat Al-Luqman ayat 13 sampai 17. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Jadi maksud dari ayat 13 ini terjemahannya, seorang Luqman, seorang bapak yang bernama Luqman itu bilang kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Jadi kita nih nanti sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai bapak, kita tuh kasih edukasi kepada anak kita nanti tentang agama dulu, tentang keimanan dulu, percayanya kita kepada Allah gitu, bahwa kita nggak selain kita untuk mempersekutukan Allah, untuk percaya kepada selain Allah gitu. Paham ya? Maksud dari terjemahannya itu, seorang bapak di sini, seorang Luqman itu menegaskan kepada anaknya bahwa mempersekutukan Allah adalah sebuah kezaliman yang besar. Jadi jangan sampai si anaknya Luqman ini melakukan kezaliman itu, yaitu jangan sampai anak-anaknya si Luqman ini mempersekutukan Allah. Jadi makanya sebelum terjadi anak-anaknya itu mempersekutukan Allah, mungkin si Luqman ini sebagai seorang bapak, dia harus menjelaskan, dia harus memberi edukasi bahwa iman kepada Allah itu penting. Dan kita harus percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada selain Allah. Seperti maksudnya mempersekutukan adalah kita syirik, kayak percaya hal yang gaib selain kepada Allah. Kita percaya akan dukun itu gak boleh. Kita percaya zodiak itu juga gak boleh. Jadi maksudnya kita gak boleh percaya takdir yang lain yang orang-orang ungkapkan gitu tentang takdir. Meskipun mungkin peluang benarnya itu 90% misalnya atau 80%. Dan kalian merasa, ih bener ya, tapi jangan sampai kalian percayakan pada diri kalian bahwa perkataan orang itu, misalnya zodiak itu benar 100%. Kalian harus tetap percaya bahwa takdir Allah itu yang terbaik gitu.
apa yang sudah Allah sudah Allah takdirkan kepada kita pasti akan terjadi gitu. Tanpa adanya zodiak itu jangan kalian percayai gitu. Kalian yakin bahwa apa yang kalian kerjakan hari ini sebenarnya Allah sudah memberikan takdir gitu. Sudah kasih kesempatan untuk kita tuh melakukan hal ini tuh Allah udah tahu. Kita misalnya mau meeting nih hari ini, belajar meeting pada hari ini, belajar Kurdis pada hari ini. Allah sudah merencanakan bahwa kita akan melaksanakan pelajaran daring via Google Meeting gitu. Jadi kalian nggak boleh percaya zodiak sepenuhnya. Kalian nggak boleh, apalagi kalian ke orang pinter, ke dukun buat minta minta sama dukunnya, Pak saya mau jadi orang pinter, tapi kalian nggak mau belajar gitu. Itu adalah sebuah kebohongan yang besar dan kebodohan yang besar gitu. Kalian mau pinter tapi nggak mau belajar, tapi minta pertolongan Quran surat Al-Luqman ayat 13, paham ya maksudnya ya? Seorang bapak memberi edukasi kepada anaknya terlebih dahulu bahwa kita tidak boleh mempersekutukan Allah. Paham ya? Paham? Oke. Lalu yang kedua nih. Yang kedua, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Jadi maksud dari sini adalah kita diperintahkan agar selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Entah itu kita melaksanakan perintahnya, setia, selalu ada buat mereka, apa yang mereka inginkan kalian selalu menuruti, meskipun kalian nggak bisa nih, masih sekolah nih, nggak bisa beliin mereka apa-apa. Setidaknya kalian harus bersikap baik kepada mereka, harus selalu berbuat baik, harus selalu bertutur kata yang baik kepada mereka. Meskipun kalian nggak bisa mengutarakan atau memberikan apresiasi kepada orang tua kalian untuk memberikan barang gitu yang berharga buat mereka, tapi dengan kalian selalu tersenyum pada pagi hari untuk mereka, kalian selalu berkata-kata yang baik, lemah lembut kepada mereka, itu adalah bentuk yang luar biasa, bentuk berbakti kalian yang luar biasa pada mereka. Itu adalah kunci awal membahagiakan mereka. Meskipun kalian gak bisa memberi materi, tapi kalian dengan menyikapi dan berbakti kepada mereka dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas dalam diri kalian, insya Allah keberkahan selalu Allah hadirkan kepada kehidupan kalian gitu. Sepintar kalian, sepintar apapun kalian, kalau kalian nggak punya niat untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kalian, nggak akan ada keriduan dari Allah yang Allah kasih ke kita. Meskipun kita pinter banget, sebelumnya kita pinter banget, tapi kita nggak berbuat baik dan nggak berbakti kepada orang tua kita. Kita ridho karena kita nggak berbakti pada orang tua kita, Allah bisa tiba-tiba cabut ilmu yang ada dalam diri kita dengan perlahan, dengan dadakan juga bisa. Ketika Allah murka, ketika Allah tidak suka kepada kita karena kita zalim kepada orang tua kita, itu bisa aja terjadi. Meskipun dalam nalar manusia itu nggak akan mungkin gitu, tapi menurut Allah apa yang nggak mungkin gitu. Allah tuh maha kuasa atas segalanya. Jadi apa yang kalian lakukan harus berbuat baik agar Allah juga meridhoi apa yang kalian lakukan. Jadi kakak ada cerita nih, ibu ada cerita tentang seorang santri. Tahu kan di sini santri ya? Tahu. Jadi santri ini adalah orang yang punya ilmu yang gurunya, dari kiainya. Dia punya pengetahuan yang banyak, dia bisa ceramah, bisa membawakan ceramah dengan tema apapun. Dia awalnya tuh memang anak murid santri yang sangat, maksudnya dia tuh santri yang sangat takzim, menghormati kiainya, selalu berbuat baik, dan selalu berbakti, mempunyai akhlak dan adab yang baik kepada gurunya. Suatu ketika ada undangan untuk si santri ini datang kepada
acara orang lain, tapi beda kota dari pondok pesantrennya dia. Tapi pada saat itu ada suatu hal kendala yang memang tidak bisa dia lakukan untuk izin sama kiainya. Jadi dia tuh pada saat itu ada suatu hal, ibu lupa karena apa gitu. Dia jadi nggak bisa izin, nggak bisa pamit dulu sama kiainya, sama gurunya yang ada di pesantren. Akhirnya karena mepet dan memang harus datang pada jam itu, dia nggak izin gitu. Dia nggak izin, baru itu dia nggak izin kepada gurunya. Lalu dia pergilah ke suatu tempat yang memang dia diundang untuk acara. Nah, pada saat dia pidato, memberikan ceramah kepada orang-orang banyak, yang kakak bilang tadi, dia adalah orang yang pintar, orang yang luar biasa, orang yang punya ilmu yang banyak, punya pengetahuan yang banyak. Pada saat itu, ketika dia ingin mengutarakan suatu suara untuk memulai ceramah atau pidatonya yang dia bisa sampai, tiba-tiba dia nggak bisa berkata apa-apa. Dia nggak bisa mengungkapkan kata apapun pada saat acara itu. Dari situ dia merasa bahwa apakah saya punya kesalahan karena saya tidak izin dan pamit kepada guru saya pada saat itu. Jadi maksudnya di sini adalah meskipun kalian pinter dan memiliki pengetahuan yang luas, tapi kalian nggak selalu berbuat baik. Kalian punya ilmu banyak nih kepada guru, kalian punya ilmu yang banyak. Itu diperoleh dari guru kalian, tapi kalian nggak izin, kalian nggak minta ridho. Bu, saya ingin ngajar misalnya nih, yang bisa ngaji, yang pintar ngaji. Biasanya kalian punya guru ngaji, kalian disuruh untuk orang tuh, misalnya ada tetangga kalian yang minta ajarin ngaji dong, kamu kan sering ngaji gitu. Terus kalian mau nih buat ngajarin, tapi kalian harus izin dulu sama orang yang sudah mengajarkan kalian ngaji. Ustazah misalnya, saya izin ya mau ngajarin anak tetangga sebelah. Kira-kira ustazah ridoin saya nggak untuk saya ngajarin ngaji? Karena kalian nih meskipun kalian bisa banget belajar ngaji, tapi ketika orang yang sudah ngajarin kalian ngaji nggak tahu kalian ngajarin ngaji dan nggak ridho atas apa yang kalian punya ilmu, terus kalian share lagi kepada orang lain, nggak akan berkah kehidupan kalian, nggak akan Allah ridhoi langkah kalian untuk berbuat baik sekalipun meskipun kalian mau ngajarin orang ngaji untuk bisa paham ilmu agama. Tapi kalau orang tua bahkan guru yang kalian dapetin ilmunya nggak ridho dan nggak tahu, nggak akan ada keriduan yang Allah sertakan kepada kehidupan kalian. Jadi maksud dari yang tadi cerita santri itu karena dia nggak pamit, karena dia nggak izin, padahal ilmunya banyak yang diberikan kepada gurunya, kepada si santri itu, tapi karena dia nggak izin, sekali aja nggak izin, itu sebuah petaka besar kepada murid gitu, yang Allah kasih kepada seorang santri gitu. Jadi sebanyak apapun ilmu kita harus selalu ingat, kita harus selalu tazim, kita harus selalu mendahulukan, bahkan izin dulu. Meskipun kita mau ngajarin ngaji, meskipun kita mau pidato ke luar negeri sekalipun, kalian harus izin kepada orang tua kalian, kepada guru kalian yang sudah memberikan ilmu kepada kalian. Makanya kalian ngomong awan yang lainnya. Paham ya di sini ya? Paham ya? Oke, jadi inti dari yang tadi adalah kita harus selalu minta izin, harus selalu minta ridho, minta keberkahan kepada guru dan orang tua kita. Jadi jangan sampai kalian itu sombong gitu, jangan sampai kalian lupa. Oke? Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum ibu tutup pembelajaran kali ini? Nggak ada, Bu. Oke, ibu mau tanya nih, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini sebelum ibu tutup? Saya, Kak. Ayo, ada yang bisa. Iya, Fatimah, silakan sayang. Apa yang bisa kamu simpulkan dari pembelajaran kali ini? Dari yang awal. Iya, apa aja, yang mana keseluruhan yang kamu pahami? Yang pertama itu menghormati kedua orang tua dengan izin atau pamit. Ketika bapak itu bagi yang sudah wafat mendoakan. Kemudian di dalam Quran surat Al-Isra 23-24 itu dijelaskan tentang larangan membantah meskipun hanya dengan perkataan terus menyayangi kedua orang tua, bertutur kata yang lembut, jangan berbuat hati meskipun kita telah
meraih kesuksesan. Terus habis itu pemaparan di Al-Luqman ayat 13 sampai 17 itu larangan tentang menyekutukan Allah, yakin mengenai takdir yang ditentukan Allah, berbakti kepada kedua orang tua karena ridha Allah itu terdapat pada ridha orang tua. Kemudian takzim dengan orang tua dan guru. Udah, Kak. Oke, Masya Allah. Terima kasih Fatimah atas pemaparannya. Semoga kalian paham ya apa yang Fatimah bilang ya. Iya, Kak. Ya, Kak. Baik. Sebelum Ibu tutup dan sebelum Malika, ya benar ya Malika ya. Sebelum Malika baca doa, menyampaikan sesuatu, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas kerjasama kalian, atas kalian yang selalu menghargai Ibu. Ketika Ibu memberikan materi, kalian selalu menyimak dan selalu on di depan kamera meskipun kalian tidak on atau mungkin kalian hanya mendengar. Tapi Ibu ucapkan terima kasih atas kerjasama kalian, karena kalau kalian nggak respon, kalian nggak nyimak, kalian nggak feedback Ibu dengan baik, maka nggak akan berjalan pelajaran kali ini. Ibu sampaikan bahwa mungkin hari ini adalah hari terakhir Ibu bisa mengajar di kelas ini, dan selanjutnya mungkin akan disampaikan materi selanjutnya oleh Umi Nurul. Jadi hari ini adalah hari terakhir kakak ngajar di sini, menggantikan Umi waktu itu, menggantikan Umi sementara karena waktu PKL kakak sudah berakhir pada bulan ini. Dan terima kasih kepada kalian, harus selalu tetap semangat belajar. Maupun siapapun yang akan menyampaikan materi pembelajaran, kalian harus selalu menghormati, selalu menyimak, karena kalian nih cuma dengerin suaranya aja atau bahkan cuma ngeliat mukanya di layar, itu adalah sebuah keberkahan. Kalau Allah ridho ketika kalian tuh menghargai orang tua kalian atau mungkin guru kalian nih, ketika kalian dengerin pembelajaran kali ini, itu pasti akan ada cahaya ilmu yang masuk pada diri kalian. Jadi kalian harus tetap semangat belajar. Kalian harus selalu mendengarkan penyampaian materi yang guru kalian akan sampaikan. Siapapun orangnya, kalian harus selalu menghargai mereka. Dan selalu semangat belajar sampai mungkin ada yang mau masuk universitas negeri, semangat.